I want to see Jesus face to face. I want to run deep into. Mari kita lanjutkan pembahasan saya tadi pagi pukul 7, sekarang di pukul 9. Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-21 lagi. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Namun di ibadah sekarang saya akan bahas, saya lanjutkan tentang wanita pendarahan. Kalau tadi pagi tentang Yairus yang berdoa untuk anak putrinya. Mari kita lihat apa yang Tuhan lakukan. 2 in 1, double blessing ini namanya. Tuhan mau menyembuhkan satu anak perempuan, di perjalanan sekaligus menyembuhkan wanita pendarahan. Kita baca ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang. Lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Berhenti sebentar ya, ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan Yairus. Tuhan itu baik ya. Tuhan itu memenuhi undangan kita dan mengabulkan permintaan. Sifat Tuhan yang sederhana tolong dicamkan dalam hati kita. Tuhan masih sama kok, Tuhan itu masih memenuhi undangan kita. Undangan untuk mendoakan orang sakit, undangan orang-orang berdosa, pemungut cukai yang menjamu Yesus makan malam. Jesus is the people's leader. Yesus adalah pemimpin masyarakat. Yesus adalah juru selamat dunia. Dia penebus bukan hanya bumi, tapi kita individu lepas individu secara pribadi. Jesus cares for you and me. Yesus sangat peduli sama kita semuanya. Dan Tuhan itu memenuhi undangan loh. Padahal mungkin Yairus gak pernah terpikirkan kalau Yesus akan berkata iya. Karena dia berpikir, siapakah aku ini? Yesus kan public figure. Ternyata kok approachable ya, kok accessible ya, kok bisa didekati ya. Tuhan itu sangat personal. Yesus itu secara jasmani aja, dalam rupa manusia aja bisa didekati kok, apalagi kalau sekarang dia sudah bangkit. Dia ada di mana-mana, gak ada jarak. Kita gak perlu appointment dulu. Pejamkan mata bilang Yesus langsung ada di situ. Meskipun kita gak melihatnya, makanya perlu iman untuk percaya. Bisa di rumah, bisa di gereja, di tempat duduk kita, gak usah tunggu pendeta untuk bisa hampiri. Karena bagaimanapun juga kami-kami ini terbatas secara fisik karena kami tidak maha hadir maupun maha tahu. Yesusmu beda, Bapak Ibu Saudara. Berimanlah sama Tuhan bukan kepada manusia. Niscaya mujizat bisa terjadi. Nah, Yesus pergi kan, lalu orang banyak berbondong-bondong kan, mengikuti dia, lalu berdesak-desakan di dekatnya. Wah, kalau ada Yesus selalu ada kerumunan. Itu orang banyak sekali datang. Lalu tiba-tiba ada interupsi. Ini kan ceritanya Yairus. Ada seorang wanita, steals the thunder. Mencuri spotlightnya, gak enak loh gitu. Bayangin ya, kita mau jamu makan ya. Kita sudah sama VIP, kita pergi gitu, mau pergi makan. Tiba-tiba mendadak dari belakang ada orang yang culik dia dari kita. Sini. Pergi ke sini dulu aja. Makan di tempatku. Nah itu kan namanya kurang etis. Betul kan? Apalagi kalau ini sudah kasusnya sekarat. Coba bayangkan kalau ada seorang hamba Tuhan mendoakan putri Anda yang sedang sakit parah. Trombositnya tinggal sedikit. Dan itu yang namanya nadinya sudah tinggal tut, sudah tinggal tut. Anda itu udah nangis, seluruh keluarga itu sudah semuanya meronta-ronta. Tolong, sebelum terlambat sudah. Hamba Tuhan ambil minyak, mau oleskan sesuai firman yang diajarkan. Yakobus kan katakan carilah penatua. Oleskan minyak dan doakan dengan iman.
doa dengan iman akan membangkitkan dia. Dia mau doakan gitu, tiba-tiba ini pasien sebelah, kamarnya bukan kamar nomor 1, ada 2 pasien dalam satu bilik. Lalu tangannya dipegang. Pak Pendeta, doakan dulu, doakan aku. Ngamuk nggak keluarganya? Loh, jangan ditinggal hamba Tuhan. Bagaimana dengan anakku? Kan aku dulu yang make appointment denganmu. Kan Pak Pendeta sudah janji untuk doakan. Kan sekarang tinggal tumpang tangan. Jangan dong. Pergi, ditariknya dengan kasar lagi. Ditarik jubahnya. Ditarik jaketnya, ditarik bajunya. Punca jubahnya ditarik. No, don't go. Me first, aku dulu. Interupsi kan? Nah, sebentar lagi kita akan lihat interupsinya. Kalau saya jadi Yairus, saya marah. Apalagi Yairus itu kepala rumah ibadat loh. Ini orang punya penuh kuasa loh. Kepala rumah ibadat tadi sebelumnya saya jelaskan sedikit backgroundnya, saya nggak usah ulang. Intinya adalah, kepala rumah ibadat itu lain dengan hari ini pendeta gereja. Kepala yang bisa jadi kepala rumah ibadat di zaman Yesus adalah pengusaha. Dan mereka punya tugas ekstra masyarakat percayakan. Ini CSR-nya. Mereka harus mengelola rumah ibadat sinagoga yang di dalamnya itu biasanya beribadah 10 kakak. 10 kepala keluarga. Ya 10 keluarga lah. Per sinagoga misalnya 50-an orang. Jadi ini orang-orang yang mengelola itu. Jadi kalau enggak orang berpengaruh, enggak dipilih sama masyarakat Yahudi. Orang Yahudi itu sangat selektif gini-ginian. Enggak gampang untuk look up sama orang. Berarti orang itu harus taat hukum Taurat. Dia tahu firman. Tapi dia itu harus orang kaya dan berpengaruh. Supaya yang lainnya semua kepala keluarga itu nurut sama dia untuk beribadah. Kepala rumah ibadat ini semacam pendeta. Tetapi dia bukan full timer. Ya, pengusaha yang takut akan Allah. Kalau orang seperti ini, tiba-tiba diserobot. Ngamuk enggak? Oh, jangankan ngamuk. Coba kalau Anda berpangkat. Anda pejabat, antri diserobot orang, marah nggak? Mungkin kalau yang diserobot orang yang biasa di masyarakat ini dilecehkan, aku kan bukan siapa-siapa, apalagi yang minder kayak gitu. Tapi kalau orang punya pride of life, orang punya kebanggaan, nggak mudah ya. Diserobot sama seorang wanita lagi. Zaman itu sangat-sangat sensitif. Perempuan tidak seperti hari ini emansipasi Kartini. Wanita dianggap kelas kedua. Dan ini bukan sembarang perempuan pendarahan. Perempuan pendarahan itu anti klimaks di dalam masyarakat. Karena perempuan yang pendarahan dianggap kena kutuk juga. Mereka ceremonially unclean atau mereka itu tidak halal untuk menjamah atau untuk bersenggolan dengan siapa-siapa. Seorang wanita pendarahan tidak boleh kena atau bersinggungan tubuh dengan seseorang. Apalagi sama laki-laki di dalam custom Yahudi. Karena dianggap haram. Ini bukan saya bicara soal wanita, ini bicara tentang kebudayaan dan sejarah ya. Jadi dianggap bahwa selama masa haid mereka tidak boleh berkeliaran. Siapa kena harus mandi berkali-kali sampai matahari terbenam, harus tahirkan diri. Diserobot sama orang yang jauh di bawahnya statusnya. Saya ingin sekali untuk mengajarkan sesuatu nanti. Life's greatest blessings, berkat di dalam hidup ini, berkat-berkat terbesar bahkan mujizat, seringkali datangnya terselubung. Seringkali kadang-kadang Tuhan izinkan suatu interupsi terjadi dan itu tidak mengenakkan kita. Tapi kalau kita belajar tetap sabar, berkat Tuhan menanti. Saya ajarkan dulu, mari kita belajar tentang seorang perempuan yang sudah 12 tahun ini pendarahan ayat 25. Kita baca dulu ya, kasusnya orang ini kasihan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya
Sebab kata wanita ini, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya, Yesus, untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ada sebuah cerita ekstra tak terduga. Wanita pendarahan 12 tahun disembuhkan, padahal ini kasusnya Yairus. Di dalam cerita mujizat satu orang, muncul yang namanya komplikasi mujizat untuk orang lain juga. Tahukah bahwa Tuhan tidak hanya ingin memberikan mujizat untuk orang yang membutuhkan. Tuhan ingin supaya orang yang butuh mujizat itu juga akan menghasilkan mujizat bagi orang lain juga. Dalam pikiran Tuhan itu bukan satu mujizat, yaitu mujizat yang kau nantikan. Tuhan ingin menjadikan hidupmu dan apa yang menjadi pergumulan Anda hari ini, kebutuhanmu, menjadi sebuah panggung atau menjadi saluran berkat. Sehingga mujizat juga terjadi bagi orang lain. God never has only one intention to give you your blessing. He wants you to become a blessing too. Tuhan tidak punya maksud hanya untuk memberkati hidupmu. Dia ingin menjadikanmu berkat bagi orang lain. Dan dalam kasus Yairus, itu berarti dia harus ngalah dulu. Untungnya Yairus enggak tersinggung lalu marah. Yairus berkata, gimana sih kok aku diserobot? Kok hakku dicuri? Enggak ada sepanjang cerita ini sampai nanti Yairus dapatkan mujizatnya. Yairus marah-marah, tidak ada. Bersabarlah kalau mujizatmu belum tiba. Mungkin Allah melakukan mujizat untuk orang lain dulu melalui hidupmu. Wanita Sarfat itu ingat, janda tersebut, dia ambil roti yang terakhir tepungnya lalu makan mau mati. Tapi dia kasih makan dulu Nabi. Nabinya makan si Elisa, dia sendiri minyaknya keluar dari buli-buli, gak pernah berhenti. When your miracles haven't arrived, ketika mujizatmu belum tiba, mungkinkah sekaranglah season atau musimnya, Anda menjadi saluran berkat untuk orang lain dulu, dan melalui hidupmu orang lain dapat mujizat? Tapi saya tahu Tuhan itu gak pernah terlambat. Tuhan itu gak pernah slow loh. He only seems slow to the sufferer. Tuhan itu gak pernah lamban, apalagi lamban. Tapi Tuhan terkesan lamban bagi orang-orang yang sedang putus asa menanti pertolongan. Tapi ingat satu hal dari cerita ini, God is never late. Tuhan tidak pernah telat. Meskipun dalam cerita Yairus, anaknya akhirnya mati gara-gara terulur. Janji yang terulur digenapi karena Yesus ada yang nahan. Puncak jubahnya ditarik sama pasien sebelah. Pasien sebelah itu wanita pendarahan. Ini sekarang 12 versus 12. Apa maksudnya? Anaknya Yairus itu, ya nggak ditulis di sini, tapi sangat mungkin para ahli teologi pun menyimpulkan she was 12 years old, the dying child. Anak yang mau mati itu umur 12. Anak umur 12 mau mati dan akhirnya mati. Kasus Yairus bukan kasus kesembuhan nantinya, tapi kasus kebangkitan. Versus perempuan yang 12 tahun pendarahan, gak main-main loh. Ini bukan datang bulan, ini 12 tahun. Jadi wanita ini cukup parah. Saya bisa bayangkan Yairus itu melihat di sebelah sisi sana. Agak kesel gimana pun juga kan dia dikejar-kejar. Anakku ini gimana, anakku gimana. Tapi dia gak berani buka mulut loh sama Tuhan. Dia ngomong sekali sama Tuhan, dia percaya Tuhan perhatikan. Tuhan, anakku sakit, maukah engkau datang menumpangkan tangan supaya dia sembuh?
Oke, Tuhan sudah jalan atau Tuhan mulai melaju. Di tengah-tengah itu interupsi seolah-olah Tuhan lupa. Kita mungkin masuk dalam fase dalam kehidupan doa kita atau pergumulan kita itu kayaknya Tuhan lupa deh sama aku. Halo Tuhan, aku masih di sini, masih menanti. Have you forgotten me? Sudahkah engkau melupakan saya? Mungkin kita di taraf itu. Jangan pernah sekali-kali percaya bisikan setan. Tuhan sudah lali. Tuhan tidak pernah linglung. Tuhan tidak pernah lali. Tuhan tidak pernah lupa. Anak kecil kan gitu kan? Bedanya anak kecil orang dewasa apa? Kalau dia bukan jadi pusat perhatian, wah dia cari perhatian. Wah gimana nakal-nakal. Padahal dia sebenarnya bukan nakal, cari perhatian. Orang dewasa tahu, setiap orang ada gilirannya. Gak apa-apa kalau saya tidak diperhatikan. How are you? Apa kabar? Dengarkan orang itu dulu. Hanya karena Tuhan seolah-olah sepertinya tidak memperhatikanmu, bukan berarti Tuhan melupakanmu. Dan melupakan kebutuhanmu, melupakan doamu. Dan Tuhan lalai untuk menggenapi janjinya. Tidak. Tidak. Yairus di sebelah sana. Saya bisa bayangkan mata Yairus ketika lihat wanita ini. Wanita ini sebenarnya kasihan. Coba kita selidiki kasusnya ya. Perempuan ini kasihan banget. 12 tahun kan pendarahan. Tahukah implikasi pendarahan 12 tahun di zaman Yesus ini? Bukan zaman sekarang. Itu berarti wanita ini pasti cerai sama suaminya. Pasti diceraikan maksudnya. Loh kok jahat ya? Iya, memang itulah faktanya dunia. Apalagi di zaman itu. Zaman kuno tersebut. Wah, pikiran orang itu banyak salahnya. Karena bagaimana bisa tetap menikah, andai kata suaminya pun cinta, pasti jarak memisahkan mereka. Wanita ini gak boleh masuk ke perkemahan. Dia harus diasingkan alias karantina. Lah kalau Anda karantina 12 tahun gak ketemu sama suami, kira-kira pernikahannya bisa kuat gak? 12 tahun isolasi mandiri. Gak mungkin lah. Pasti yang namanya awal kangen pun 12 tahun akhirnya ngapal di hati. Dan wanita ini gak pernah ke gereja. 12 tahun ditolak oleh bait Allah. Puji Tuhan sekarang bait suci perjanjian baru beda. Yang sakit masuklah supaya disembuhkan. Dulu gak sakit di luar. Cacat keluar. Tuli jangan masuk di ruangan ini. Bisu Tuli malah justru waktu kita Christmas tahun lalu di Surabaya Barat. Malah justru menjadi choirnya. Justru menjadi pusat perhatian. Beda ya, perjanjian baru ini tabir sudah dirobek dari atas. Tapi zaman itu, dia gak bisa ke gereja. Ini wanita 12 tahun gak pernah dengar firman. Gak pernah dilayani. Gak ada orang berani jamah. Jamah orang itu langsung dia harus ikut isolasi soalnya. Zaman COVID ini kan kita mengerti. Semakin memahami konteks-konteks begini. Kalau dulu kan kita kurang paham. Anda pernah berkenaan dengan orang yang terjangkit, terpapar, wah juga otomatis harus karantina. Sekarang sudah mulai lewat sih, tetapi apalagi waktu zaman-zaman lagi parah-parahnya. Ini orang lagi parah-parahnya pendarahan 12 tahun. Gak cuman itu saja. Kasian. Coba lihat ya. Dia bukan hanya 12 tahun pendarahan, ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya. Keadaannya makin memburuk. Waktu saya baca ayat 26, saya dapat beberapa hal. Wanita ini berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Kata diobati oleh berbagai tabib itu, kok ada konotasi malprakteknya ya? Dari beberapa tabib, tidak semua. Ini sebuah pesan juga bagi siapa yang berprofesi sebagai dokter, please. Kalau sampai mau malpraktek dengan mulus pun tidak akan ada yang tahu. Namanya sistem bisa dibuat, integritas, supervisi, gimana pun juga. Tetap sistem itu bisa dimanipulasi oleh manusia. Manusia yang menjalankan sistemnya. Kita itu jangan hanya cerdik tapi harus tulus dulu. Kalau kita cerdik, tulus itu sebagai hidangan penutupnya. Tulus hidangan pembukanya. Orang Kristen harus tulus apapun profesinya, termasuk tabib atau dokter. Kalau ada dokter di sini atau yang mau belajar jadi dokter, kalau tujuannya adalah supaya kaya, jangan jadi dokter, lebih cepat merampok. Kalau kita mau jadi profesi itu panggilan. Kalau kita hanya mau kaya saja, cari profesi lain yang lebih cepat. Ya. Tahu nggak? Bisa aja orang itu operasi, buka tutup, padahal kita tahu loh. Itu kalau cuma 3 kali aja tindakan sudah selesai, kita buat 7 kali. Supaya
keuntungannya lipat ganda. Lempar sana, lempar sini, dokter kawan situ. Padahal dokter di dalam tempat praktek di rumah sakit itu ada. Cuman nggak belanin aja untuk ditelepon. Kalau kita pakai jalur pribadi telepon pasti mau. Tapi ngapain sih? Pasien itu kan ladang keuntungan. Andai kata kalau ada dokter seperti itu melakukan demikian pun tidak akan ketahuan kok. Pinter-pinternya orang itu bisa menyembunyikan. Tapi dia di dalam hatinya, dia kalau berkaca sama Tuhan dia tahu. Padahal ini bisa selesai 3 kali bukan 7. Dia buat 7. Nggak akan ada yang tahu. Lolos loh yang gitu-gitu. Soalnya ya nggak salah. Ya nggak salah. Don't ever do that. Don't ever do that. Apapun profesi itu bisa dimanipulasi. Ini kasihan wanita ini. Dia mestinya 3 kali, jadi 7 kali. Dan dokternya tahu nggak bisa sembuh, tetap preskripsi. Yang berat-berat. Makanya dia punya duit habis. Bukannya saja dia nggak sembuh tetap sakit, dia jadi bangkrut. Coba bayangin, ini yang namanya jatuh ketimpa tangga itu ya wanita ini. Saya bisa bayangkan Yairus ada di sisi sana itu, dia melihat semua kejadian itu nantinya. Dia nggak ngomel mau tahu kenapa. Karena Yairus orang pintar, dia kepala rumah ibadah. Dia tahu bahwa wanita ini malang sekali. Jangan pernah melihat kemalanganmu sendiri. Nanti kita mengeluh, aku paling besar persoalan problemanya. Orang yang bisa berbelas kasih pada kemalangan orang, bukan hanya dia bisa menanggung kemalangannya sendiri, malah dia akan dapat pertolongan dari Tuhan. Amin. Belajar untuk lihat masalah orang itu besar. Saya sebagai hamba Tuhan, saya melatih itu dan dilatih itu setiap hari. Saya utamakan persoalan orang di atas saya. Saya paparkan, taruh semuanya itu di papan saya kalau ada, maksudnya papan doa. Saya tulis problema-problema orang yang saya ketahui. Selebih itu saya berbahasa lidah. Saya belajar untuk melihat banyak orang malang. Sehingga saya berkata, aku gak terlalu malang, karena aku dari Surabaya. Gak ada hubungannya. Never resolve, never settle. Jangan settle untuk meratapi nasibmu sendiri. Nasibmu tidak seberapa kok parahnya. Nasib saya juga gak seberapa parahnya. Tidak seberapa. Sampai hari ini saya masih kunjungi penjara. Beberapa anak-anak Tuhan dalam penjara. Baru minggu lalu saya pergi ke penjara. Bukan untuk adakan ibadah, untuk kunjungi satu jemaat yang kena kasus. Lihatlah, ada orang yang lebih malang. Kalau itu bukan untuk orang yang saya kunjungi, itu untuk saya, untuk ingatkan bahwa my problem is small. My problem is small. Bapak Ibu Saudara, belajar seperti Yairus. Kasihan loh wanita ini, tapi juga sebuah pesan untuk para dokter. Pendokter lah, pendeta lah, aparat, angkatan, pejabat, semua, DPRD, pengusaha, gimana pun juga tetap letakkan Tuhan di dalam hatimu sebagai Tuhan. Manusia tetap orang kan. Jangan demi kita cinta barang, kita korbankan orang. Tidak semua cuan perlu diambil. Tidak semua kesempatan harus Anda ambil. Ingatlah, kalau sesuatu itu nurani kita menunjukkan bahwa ini buruk, don't do it. Jangan lakukan itu. Selalu cari win-win solusi dalam kehidupan sesama. Jangan pernah kita menang sendiri. Jangan halalkan segala cara, lalu nanti menyebutnya sebagai berkat. Lalu kemudian pencucian uang dengan memberi perpuluhan. Don't do that. Kalau itu berarti yang dilakukan itu ilegal, jangan bawa uangnya ke gereja. Bawa uangnya kepada orang yang Anda rugikan, hai Sakius. Jangan bawa ke Tuhan. Tuhan tahu itu uang siapa, Anania Safira. Saya ngomong gini mungkin keras ya. Semua profesi itu ada lika-likunya. Pendeta juga sama. Apa yang kita beritakan itu adalah entertainment untuk membuat kita populer, atau kita betul-betul membawa kebenaran sekalipun dengan resiko dibenci orang. Every day, setiap hari kita diperhadapkan dengan sebuah choice, sebuah pilihan. Every day segala profesi. Dan kasihan kalau saya baca gini, ini agak mangkel, agak kesel sama dokter-dokternya yang tangani wanita ini. Kalau nggak bisa sembuh ya sudah jangan di-charge, berita charge sekali aja untuk
charge biaya itu kalau biaya konsultasi. Jangan buka gila-gilaan semuanya ini itu, padahal tahu loh itu nggak sembuh. Tahu itu nggak sembuh. Ya, jadi wanita ini dibangkrutkan oleh dokter-dokter yang malpraktek. Dia itu sudah apes, kena masalah di dalam tubuh Adam dan Hawa. Dibangkrutkan by design oleh orang-orang yang malpraktek. Ini ayat bukan sembarangan loh. Ia telah berulang diobati oleh berbagai tabib. Dalam bahasa Yunaninya termasuk di dalam kitab Inggrisnya dan sebagainya itu saling melengkapi. She suffered in the hands of her doctors. Kata-kata she suffered, dia menderita in the hands of her doctors. Di tangan dokter-dokternya. Tidak semua dokter gitu. Tidak semua pendeta juga palsu. Tidak semua pengusaha jahat. Tidak semua aparat itu salah. Ya, tapi kalau penjahat, semua jahat. Bapak Ibu Saudara, miliki belas kasih. Pengajaran tentang mujizat itu bukan hanya soal mujizat, tapi soal compassion. Sadarkah Anda kalau kita baca firman Tuhan, cerita mujizat Yesus, satu-satu itu tentang compassion, belas kasihan. Belas kasihan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya waktu baca gini, saya kasihan, aduh poor woman, kasihan. Kamu kok digituin? Ini namanya orang yang ambil keuntungan atas penderitaan orang. Gak fair sih, ya tetap harus fair-fairan ya. Sekalipun kalau di-charge ya di-charge lah, konsultasi gitulah. Tapi ini orang-orang lain sih pikirannya jahat. Oh perempuan gini, oh dia dalam ketakutan. Nah aji mumpung. Sikat sampai diperas habis. Waduh, kalau saya baca seperti ini ya, kenapa Yesus berbelas kasihan pada wanita. Wanita ini bukan hanya mengalami mujizat, nanti Anda lihat ya, Yesus hiburkan hatinya. Never before, never after. Coba kita baca, apa saya kurang baca Alkitab? Waktu saya baca Alkitab, jarang atau gak pernah Yesus berkata, anakku. Biasanya wanita, hai perempuan, imanmu menyelamatkanmu. Kali ini, hai anakku, imanmu menyembuhkanmu. My daughter. Tuhan lihat gitu tuh kasihan orang yang di-abuse. Orang ini di-abuse. Di-abuse oleh ya kondisi hidup. Di-abuse oleh orang yang seharusnya di posisi menolongnya. Di-abuse oleh masyarakat. Mungkin juga dihindari, sudah dicerai. Dipegat sama suami. Udah dihindari sama keluarga. Orang ini di-abuse. Pendarahannya tidak sebanding darah pendarahan di hatinya. Dalam jiwanya. 12 tahun pendarahan itu. Bukan hanya tubuh. Hidupnya berdarah-darah. Makanya Tuhan berkata sama dia, my daughter, langsung diangkat. Ini orang langsung diangkat martabatnya. Gak main-main, diangkat di depan manusia. Secara publik. Meskipun dia takut dan gemetar mengakui. Tapi sadarkah Anda, Tuhan sengaja panggil dia out of the crowd. Keluar dari kerumunan ramai orang itu. Bukan untuk mempermalukan dia. Tapi untuk afirmasi. Untuk meneguhkan. Mau tahu kenapa Tuhan panggil dia keluar? Kita baca dulu ya. Kita baca yang Tuhan panggil keluar ini ya. Ayat 32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ini Yesus memandang keliling. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Dia takut dan gemetar kan. Tampil dan tersungkur di depan Yesus. Ketahuan kayak orang habis nyolong gitu. Berarti dari sini kita tahu bahwa perempuan itu merasa guilty, kayak nyolong urapan. Tuhan suruh dia keluar supaya dia dengan pulang merasa dirinya itu sembuh karena dia mencuri. Supaya dia pulang, dia senang dan bangga, dia sembuh karena dikasihi. Kalau dia takut dan gemetar, karena imannya agak off menurut saya. Imannya sedikit superstisi, asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dia kira jubah Yesus itu ada powernya. Padahal yang punya power itu Yesus, bukan jubahnya. Paham maksud saya? Superstisinya itu ada kalau ku jamah jubahnya. Padahal perempuan ini juga egois, dia gak memikirkan Tuhan. Dia gak mikir apa, kalau aku jamah laki-laki ini namanya Yesus, dia harus karantina. Kan Yesus belum bangkit, jadi semua orang masih sebagian memandang dia hanya manusia biasa atau rabi atau guru agama.
Dia pegang jubahnya Yesus. Tapi memang karena Yesus itu anak Allah. Karena Yesus itulah Yehova Rafa. Bukannya yang dijamah itu terkontaminasikan. Tetapi yang dijamah malah justru perempuan itu yang sembuh. Bedanya di sini loh. Bedanya kalau kita cuci kaki. Melakukan perintah Yesus, saling mencuci kakilah kamu. Saling melayani. Coba lihat ya. Saya pernah sekali cuci kaki orang, jangan 12, 50 orang. Waktu sebuah retreat. Percayalah, per cuci kaki 5 orang, baskom airnya diganti. Orang keenam gak akan tega masuk. Itu keruh. Jangan dibuat sopi. Itu cuci kaki. Cuci kaki. Tapi kalau Yesus yang cuci ya, ini imajinasi. Ini bukan apa kata firman. 500 orang pun dicuci. Bukan airnya yang keruh, kaki mereka yang bersih. Apa yang Yesus pegang jadi tahir. Apa yang Yesus pegang jadi bersih. Apa yang Yesus pegang jadi sembuh. Bukan Yesus terkontaminasi. Bukan Yesus yang jadi haram. Bukan Yesus yang harus karantina. Karena Yesus beda. Dia pegang puncak jubahnya superstisi. Imannya agak off. Harusnya dia lebih banyak. Karena dia gak pernah dengar pengajaran, ya sudahlah kata Tuhan. 12 tahun gak pernah dengar Taurat dan baru kali ini dia berani keluar di tempat umum gara-gara Yesus lewat. Dan dia itu pun dengan resiko dirajam loh itu. Kalau sampai ketahuan, kok kamu gak tanggung jawab? Zaman kita waktu COVID aja kalau ada orang yang sudah positif lalu keluar kemana-mana itu ditangkap kok. Apalagi ini sudah religi, ini bukan hanya soal higienis, bukan hanya soal kesehatan. Ini sudah kepercayaan orang Yahudi percaya itu akan merusak hubungan orang Israel dengan Tuhan kalau ada orang keliaran seperti ini. Dia agak off, dia gak dengar firman ya sudah. Tapi dia pegang jubah, gak apa-apalah. Imannya agak off sedikit asal tetap kepada Tuhan. Imannya kepada Yesus nih. Tapi jangan sampai hatinya gak dikoreksi. Nanti waktu dia pulang, dia merasa seperti pencuri. Gak baik loh. Kalau kita dapat berkat tapi hati kita tertuduh, itu gak boleh loh. Kita dapat mujizat tapi hati kita itu terdakwa, itu jangan. Nanti mujizatnya terjadi, bocor lagi. Karena kita hidup dalam nurani dosa. Gak boleh. Tuhan harus kasih diafirmasi, gak bisa. Orang ini harus dikeluarkan dari crowdnya. Tuhan tanya, siapa yang jamah jubahku? Itu bukan karena Tuhan gak tahu. Tuhan bilang, siapa jamah jubah saya? Itu karena Tuhan mau dia ngaku. Bukan supaya dia itu dimarahi. Satu, supaya dia tidak pulang merasa dia berhasil disembuhkan karena mencuri. Jangan sampai dimeteraikan malah justru nurani salahnya. Oh gitu, kalau aku gak nyuri kan gak kaya. Kalau aku gak nipu mana bisa aku sukses bisnisnya. Kalau aku gak nikung sikat kanan kiri, kapan aku naik jabatannya? Nah itu karena banyak anak Tuhan tidak pernah diafirmasi. Karena tidak mau keluar dari kerumunan, tidak mau jadi beda, maunya jadi sama serupa dengan dunia. Makanya turun-temurun banyak anak Tuhan lemah semua imannya. Gak bisa pastor. Kalau saya tidak nipu, mana bisa bisnisku sukses? Coba lihat, saya sebagai hamba Tuhan lihat banyak bisnis jemaat. Saya melihat mereka yang tulus itu ya disertai Tuhan sekalipun harus cerdik. Cerdiknya itu bukan untuk nipu. Cerdiknya itu lebih kepada improve service-nya, strategi bisnisnya, marketingnya, ketemu orang, ya kan, excellent produknya. Coba lihat ya, bisnis yang dibangun di atas doa ya. Di hijack kiri kanan mungkin bisa. Yang hijack Anda tetap gak akan berhasil, Anda dapat ganti orang dan tetap yang berdiri itu yang bisnis itu. Orang jadi kaget, ini rahasianya apa nih resepnya? Orang-orang dunia berkata itu pasti pakai pesugihan. No, simple cuman lutut doa, Tuhan bisnisku ini milik Tuhan. Coba Anda lihat gak dalam sejarah? Kalau kita itu mau lihat pohon ara aja kita tahu zaman. Bisnis A, saya gak bisa sebut karena terlalu banyak kesaksian seperti ini. Disikat sana, sikat sini. Tarik sana, tarik sini. Semua belajar metodenya. Gak bisa berkembang. Seperti roti, kasih banyak ragi juga gak bisa fluffy. Tapi itu terus nomor 1 di billboard. Apapun dikerjakan berhasil, kemanapun juga kerumunan. Ini juga bisa diaplikasikan dalam pelayanan.
Orang mau niru apapun juga nggak akan bisa niru suksesnya. Itu Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah. Nanti lama-lama kita merasa mencuri. Kalau enggak gitu mana bisa saya kaya. Kalau saya enggak pakai cara tikung mana mungkin saya sembuh. Enggak tentu. Enggak tentu. Nanti heran ya. Orang cari dengan cara yang mahal-mahal, akhirnya nanti jatuh ke tangan salah satu yang dijagokan, malah justru matinya konyol gara-gara percaya sama manusia. Nggak malpraktek sih, koneksi di mana-mana, malah jatuhnya di salah satu koneksinya. Karena salah nasihat atau salah timing. Kita nggak punya apa-apa, bersandar pada Tuhan, nanti bisa dikenalkan sih di sana-sana, ketemu dengan pertolongan. Ya, tepat, seperti Yesaya menyembuhkan seorang raja Hizkia, cuman pakai kue arah itu kue murahan. Bukan pakai truffle, bukan pakai wagyu. Ternyata begini toh solusinya. Gak sesulit yang kukira kalau Tuhan membuka hikmatnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga apa yang saya sampaikan ini membuka mata rohani kita. Waktu saya baca begini saya kasihan sama orang ini. Aduh Tuhan. Orang ini di-abuse sama sistem. Tapi Tuhan tuh baik. Tuhan suruh dia keluar. Untuk bisa mengakui, tapi selain itu tahu nggak ada satu tujuan lagi. Kenapa Tuhan tanya, siapa yang jamah aku sampai dia gemeter dan takut mengakui. Aku. Mau tahu kenapa? Karena wanita ini sudah punya reputasi setelah 12 tahun. Semua orang jadi tahu. Nama wanita ini pun tidak dituliskan. Bahkan Markus yang menuliskannya pun termasuk Petrus yang memberi banyak masukan. Injil Markus ini banyak masukan dari Rasul Petrus. Markus kemenakannya Barnabas. Yang gara-gara itu Paulus dan Barnabas pisah. Bahkan wanita ini tidak ada namanya. Dia sudah berjulukan wanita pendarahan. 12 tahun pendarahan ya sudah jadi wanita pendarahan. Jadi suami pun tidak mau, keluarga pun jauh. Seluruh masyarakat sudah cap dan label dia, ini bagus. Keluar dari kerumunan supaya Yesus tunjukkan pada dunia, she is cured, she is healed. Udah jangan dijauhin. Tuhan kembalikan tempatnya di masyarakat. Isn't that good? Tuhan kembalikan tempatnya di masyarakat. Udah, mungkin Tuhan lagi panggil nih. Dengan cara begini Tuhan seperti memberikan shout out. Ya. Itu kalau di Instagram apa namanya itu? Di tag. Tuhan nge-tag ini. Tuhan nge-tag suaminya. Hei, sudah kamu jangan rasa orang ini akan menjadi haram hidupmu. Dia istrimu, jemput dia kembali. Dia sudah sembuh. Mungkin Tuhan nge-tag anak-anaknya. Wanita ini sudah sembuh, dimasukkan Instagram. Anak-anak, waktunya berbakti sama orang tuamu. Kalau selama ini takut, ini menajiskan, tidak usah takut lagi. Mama sudah kusembuhkan. Dengan surat yang ada, boosternya. Dengan surat yang ada, sudah PCR. Negatif semua, nggak positif. Udah jangan takut. Jangan takut berjabat tangan. Kalau keluarga, jangan takut untuk rangkul dia. Ini waktunya untuk menyambut kembali wanita ini. Baik ya Tuhan itu ya. Bahkan ketika Tuhan kelihatannya seperti mengintimidasi luar biasa. Siapa yang jamah aku? Takutnya setengah mati. Tuhan itu gak pernah mengintimidasi. Ujung-ujungnya selalu berbuat baik untuk hidup kita. Dia selalu berbuat kebaikan, membawa kebaikan. Makanya itu kata di Roma 8, Tuhan bekerja sama dalam segala perkara mendatangkan kebaikan, itu so true. And everything that Jesus does and says, apapun yang Yesus katakan dan lakukan dalam hidup kita itu selalu untuk kebaikan kita. Ternyata kasih yang paling tinggi bukan kasih ibu. Kasih ibu kepada Peta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak tahu kembali, tak harap, tak tahu apa? Tak tahu kembali. Tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ada satu lebih dari itu. Kasihnya Yesus yang pinjamkan ke mama untuk kasih kita. Oh haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Everything and anything, apapun dan setiap hal yang Tuhan katakan, ucapkan, lakukan di hidup kita itu selalu untuk demi kebaikan kita. Siapa yang jamah aku? Takut dia. Aku. Ujungnya adalah untuk nge-tag keluarganya. Dan kepada semua masyarakat, Tuhan seperti mengintimidasi mereka dan berkata, mulai hari ini ya, jangan jauhi wanita ini lagi ya. Awas ya.
Lalu Tuhan kasih dia satu gelar, my daughter. Kalau Tuhan bilang my daughter, murid-muridnya gak berani usir. Kamu usir anakku. Tuhan kasih dia pangkat baru. Wow. Apakah kita kira Tuhan menghentikan pendarahan wanita? Bukan itu. Tuhan menghentikan pendarahan hidupnya, bukan hanya fisiknya. Ajaib dan baik Tuhan Yesus itu. Dan wanita itu, ayat 34 dengan ini saya akhiri. Maka katanya kepada perempuan itu, kata-kata Tuhan. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Tuhan berkata, hai anakku, jubahku telah menyelamatkan kau. Betul. Orang itu beriman pada jubah. Tuhan bilang, yang menyembuhkan itu bukan jubahku, tapi imanmu kepada firmanku. Imanmu bukan menyembuhkan loh. Menyelamatkan kau. Tuhan pakai kata bukan healing, tapi salvation. When you are saved, you will be healed. If you are healed, you not necessarily gonna get saved. Hanya karena seseorang disembuhkan, nah tentu dia akan selamat. Coba lihat ya, apa yang terjadi di kolam Bethesda itu sebuah cerita kesembuhan yang lain. Itu orang udah lebih lama sekali dia dalam kondisi seperti itu. Waktu dia sembuh, Yesus bilang sama dia, kamu nggak boleh berbuat dosa lagi supaya jangan sesuatu yang buruk lebih buruk terjadi. Mau tahu apa yang terjadi nggak? Dalam cerita kolam Bethesda, si lumpuh yang dulu lumpuh itu, lalu dia berjalan setelah puluhan tahun lumpuh, dia mengkhianati Yesus langsung ketika itu dia menjual nama Yesus dan berkata, yang nyembuhkan itu loh. Sembuh fisik, gak tentu orang itu pasti akan diselamatkan nantinya. Ini mengalami mujizat heran karena lumpuh berjalan. Dan waktu dia mau disembuhkan pun attitude-nya salah. Ternyata kesembuhan tidak mengubah hati seseorang. Hanya mengubah fisiknya. Si lumpuh itu waktu ditanya sama Tuhan, kamu mau sembuh enggak? Coba kalau Anda baca nanti di rumah. Lalu dia bukannya berkata iya atau tidak. Kan itu pertanyaan sederhana kan, multiple choice. Mau atau enggak mau. Jawaban dia adalah si itu tidak peduli. Si ini waktu ada goncangan aku enggak digotong ke sana. Aku selalu telat nyemplung waktu malaikat itu tiba. Nyalahkan orang. Dasar macan tutul enggak bisa berubah kulitnya. Sudah sembuh dan berjalan. Tetap jahat hatinya. Lalu Yesus dijual kepada ahli Taurat. Saya sembuh waktu umur 6 tahun. Kesembuhan yang saya alami itu ajaib. Yang tahu kesaksian saya waktu saya kecil itu saya harusnya sekolah luar biasa. Badan saya itu, kaki saya itu tidak selurus ini, demikian pula jari. Jari saya sisa satu, ini sekarang yang bengkok. Tolong lihat, bukan karena saya menunjukkan jari tengahku di dalam gereja. Ini bengkok semuanya. Nama saya Philip dulu kalau saya tulis tidak pernah bisa lengkap karena saya tidak ingat nama saya, kelas salah-salah. Saya sembuh itu di Taiwan, dokter angkat tangan. Mama saya berdoa, saya ke Taiwan bukan karena keluarga kita kaya, saya sekolahkan di sana. Papa mama saya harus bekerja. Tapi karena di situ ada dokter terapi yang baik. Tapi dokter pun akhirnya angkat tangan. Saya disetrum-setrumnya dokter, itu pakai yang kabel-kabel seluruh otak saya segala, percuma. Dokter berkata, nggak bisa apa-apa. Saya jalan ke sekolah suatu hari, singkat cerita. Pagi-pagi hari saya berangkat lebih pagi karena saya jalan 5 langkah jatuh ke tanah. Dahulu waktu kecil pernah sekali saya sudah dipakai sepatu polio yang besi itu. Saya jalan itu tiba-tiba saya disetrum. Saya ingat kok saya umur 6 tapi saya nggak pernah lupa itu saya disetrum kira-kira nggak hampir 10 menit. Nggak ada angin, nggak ada badai, bukan halilintar. Lurus semua. Sisa satu jari tengah untuk ingatkan, inilah Philip Mantova sesungguhnya. This is who I really am. This is who He has made me. Sampai ke sekolah, saya langsung juara bahasa, juara matematika. 3 bulan kemudian saya juara 2. Otak saya disetrum sama Tuhan. Setrum dokter tidak bisa mencapai titik tertentu. Saya tidak merendahkan. Tapi kita semua manusia itu hanya bisa melakukan sebaiknya, sebaik mungkin menurut ilmu. Mujizat itu milik Tuhan. Kita hanya punya ilmu pengetahuan.
Apa saya jadi baik? Mau tahu nggak, saya 7,5 tahun ditarik kembali ke Indonesia gara-gara saya berkelahi di jalanan di Taiwan. Waktu saya umur 7,5 tahun, itu 7 tahun sebelum saya pulang itu, saya memanjat ke rumah sebelah. Karena saya kuat, tiba-tiba kuat badan saya. Masuk dan jebol rumah orang. Saya pernah menjebol masuk rumah orang siang-siang hari bolong. Karena bodoh, disuruh dikerjai sama teman-teman semuanya pulang karate. Karena saya paling bisa dipanas-panasi, saya yang naik, yang lainnya mereka ketawa di sana. Lalu saya buka pintu dari dalam, dasar anak kecil masuk ke rumah. Yang dicuri tentunya bukan barang berharga, permennya habis. Mama, papa saya tahu saya kayak gitu semuanya. Aduh, anakku kok kayak begini, ditarik pulang ke rumah. Dipulang ke Indonesia saya nakal. Pindah ke Singapura, berkelahi di Balestier Road. Melawan sekitar 2-30 orang pakai pentung, pakai baseball bat, semuanya sama orang-orang Taiwan tuh musuh saya. Lari ke Changi Airport, pindah ke Kanada, mau bunuh diri. Saya udah sembuh, udah kuat. Hatiku tetap jahat. Keselamatan terjadi waktu umur 18 tahun ketika saya ketemu Tuhan Yesus. Di sebuah gereja kecil, gereja Indonesia di Kanada. Di situ saya berjumpa dengan Tuhan. Makanya Tuhan berkata sama wanita ini, orang lain lihat kamu pendarahan, aku tahu dosa-dosamu. Aku tahu kondisi kehidupanmu sesungguhnya. Anakku, kamu datang mencari kesembuhan, kamu pulang mendapat keselamatan. You came seeking the cure, you're going home finding a friend. Tuhan berkata sama dia, kamu datang mencari kesembuhan, kamu pulang bawa bapak. Aku menjadi bapakmu, hai anakku. Wow. Dan dia berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Salvation. Bukan healing. Salvation, keselamatan. Pergilah dengan selamat. Dan kata-kata terakhir, sembuhlah dari penyakitmu ini unik. Sembuhlah dari penyakitmu ini sebenarnya bunyinya begini. Saya itu kan mempelajari Alkitab dengan segala bahasa. Bahasa Yunaninya segalanya juga. Sembuhlah dari penyakitmu itu artinya bukan hanya sembuhlah. Ini gini ya, coba saya ajak mikir sedikit terakhir. Kan sudah sembuh kan? Kenapa Yesus berkata sembuhlah dari penyakitmu? Apa sih ini? Kalau orang sudah sembuh, kita tidak kasih GWS, get well soon. Dia sudah sembuh. Kenapa Tuhan kasih dia GWS? Kan cukup kasih GBU. Tuhan berkata sama dia, pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Lah kan sudah sembuh. Tuhan ini masa Tuhan itu bertele-tele? Enggak. Artinya sembuhlah dari penyakitmu itu adalah artinya stay in your healing. Itu beda loh. Stay in your healing. Stay healed. Ya. Tetap sehat. Tinggallah dalam kuasa kesembuhan itu. Apakah kuasa kesembuhan itu? Itulah hubungan dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu apakah suatu hari saya akan sakit. Saya hanya manusia biasa. But I stay in my healing. Apa yang Tuhan berikan waktu saya umur 6 tahun. Now I stay in it. Saya tinggal di dalam kasih karunia Bapa. Saya berdoa Anda juga akan tinggal dalam kasih karunia Allah. Ada banyak pesan yang Tuhan sampaikan lewat satu firman yang saya bagikan. Dokter dapat, orang sakit dapat, orang sehat. Semua kita anak-anak Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita hari ini diberkati. Dan setiap orang yang masih tersesat, terhilang, diselamatkan. Yang sakit, disembuhkan. Dalam nama Yesus, amin. I want to see Jesus.